Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat berupa rahmat, berupa hidayah, dan segala macam nikmatnya diucapkan syukur dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat-sahabatnya dan seluruh wasilatul hidayah atas perjuangannya. Disyukuri alhamdulillah, jazahumullahu khaira. Dan kepada Bapak Ibu para pemirsa, hadirin semua yang menyaksikan video pada saat ini, kami doakan semoga tetap dalam lindungan Allah, diberi rahmat dan barokah oleh Allah. Bapak Ibu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita hidup di dunia ini tentunya memiliki keinginan dan tujuan, yakni hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana doa kita setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan, kebahagiaan di dunia, kebaikan dan kebahagiaan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Kita selalu berdoa kepada Allah agar kelak nanti ketika kita hidup di akhirat, kita bisa hidup bahagia, yakni masuk ke dalam surga, selamat dari neraka. Termasuk doa yang mungkin kita sering baca setiap hari, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Namun para jamaah sekalian, untuk bisa masuk ke dalam surga ini, kita tidak hanya mengandalkan doa yang selalu kita panjatkan, akan tetapi ada upaya, ada usaha, ada amalan yang harus kita laksanakan, yaitu amalan-amalan yang menjadi ciri-ciri ahli surga. Di dalam sebuah hadis diterangkan, alamatu ahlil jannah fi sab'i khisalin. Ada beberapa tanda-tanda ahli surga, yaitu ada 7 perkara. Yang pertama, ya'fu amman dzalamahu, yaitu bisa memaafkan kepada orang yang pernah menganiaya kepada dirinya. Baik dia dianiaya secara ucapan atau dengan tindakan yang membuat dirinya merasa terzolimi, namun dengan kebesaran hatinya dia bisa dan mau memaafkan orang tersebut, menjadi pribadi yang pemaaf, tidak mudah memiliki rasa dendam. Ketika dia dianiaya oleh siapapun, hatinya selalu terbuka untuk bisa memaafkan. Ini sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan kita semua umat Islam. Pernah ketika beliau itu mengerjakan sholat di Baitullah, di Masjidil Haram, pada saat itu orang-orang kafir Quraisy yang tidak senang dengan Nabi, mereka menimpakan kotoran-kotoran hewan di atas punggungnya Nabi ketika Nabi sedang melaksanakan sholat, ketika beliau sedang sujud.
Nah, pada saat itu putri beliau yang bernama Fatimah sangat terpukul hatinya, sehingga beliau datang untuk membantu mengangkat kotoran-kotoran tersebut dari punggungnya Nabi. Dan ternyata sama sekali Nabi tidak marah, Nabi tidak dendam kepada mereka-mereka yang telah melakukan perbuatan tersebut. Ini adalah salah satu contoh kebaikan yang pernah diperlihatkan oleh Nabi kepada kaumnya, kepada umatnya, yang harusnya kita sebagai umat muslim bisa menjadikan itu sebagai suatu suri teladan. Pernah juga ketika Nabi Muhammad SAW pergi ke daerah Taif, di sana terjadi penolakan. Mereka tidak mau menerima Nabi, bahkan Nabi pernah dilempari dengan batu oleh penduduk Taif. Tapi saat itu Nabi tidak dendam, Nabi tidak marah. Bahkan sampai Allah mengutus malaikat untuk menawarkan kepada Nabi Muhammad, seandainya mereka orang-orang yang telah berbuat dolim kepadamu Muhammad mau ditimpakan dengan gunung saat itu, maka mereka pasti akan disiksa saat itu juga. Tapi ternyata Nabi tidak mau. Barangkali saja dari anak turunnya itu nanti akan ada yang beriman. Ini menunjukkan betapa luas sifat pemaafnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini merupakan salah satu tanda-tanda ahli surga. Kemudian yang kedua, wa yuhsinu ilaman asa'a ilaihi, yaitu mau berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat jelek kepada dirinya. Berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat jelek kepada dirinya. Misalnya, ketika ada orang yang menyakiti pada diri kita, kita tidak membalas dengan kejelekan. Digambarkan seandainya ada orang yang melempar batu kepada kita, kita balas dengan sesuatu yang lebih baik. Kita beri dia roti atau susu. Ini menunjukkan bahwa kita bisa membalas kejelekan dengan kebaikan. Seperti firman-Nya Allah, idfa billati hiya ahsan. Balaslah kejelekan itu dengan kebaikan. Nah, dengan kebaikan yang kita berikan kepada orang tersebut, itu akan menjadikan hatinya orang itu kemudian akan luluh dan akhirnya menjadi baik kepada kita juga. Bahkan mungkin bisa menjadi bersaudara. Ini adalah ciri atau tanda ahli surga yang kedua. Kemudian yang ketiga, yakni wa yu'ti man haramahu, yaitu mau memberi kepada orang yang menghalang-halangi. Maksudnya kepada orang yang tidak pernah memberi apapun kepada diri kita. Ketika kita punya keluasan harta, limpahan rezeki, kita sedekah, kita infak, kita sedekah, misalnya kepada fakir, kepada orang-orang miskin, kepada kaum du'afa, atau kepada anak-anak yatim yang mungkin kecil kemungkinan mereka akan membalas memberi kepada kita, terus kita memberi kepada mereka. Ini adalah termasuk ciri-ciri ahli surga, yaitu memberi kepada orang yang mungkin tidak pernah memberi kepada diri kita. Silahkan, mungkin ini bisa menjadi andalan amalan yang bisa kita praktekkan atau kita laksanakan, terutama di bulan suci Ramadan ini, karena lipatan pahala di bulan suci Ramadan ini sangat banyak sekali, ila masya Allah. Pada saat kita akan berbuka puasa, bagi yang memiliki keluasan rezeki mungkin bisa mensedekahkan sebagian rezekinya untuk berbagi kepada sesama umat Islam, kepada sesama orang iman, sehingga kita termasuk di dalam orang-orang yang memiliki ciri-ciri ahli surga. Kemudian yang keempat,
in u'tiya syakara. Jika dia diberi, maka dia bisa bersyukur. Pemberian apapun yang oleh dia dianggap suatu nikmat ya, rezeki, apakah itu datangnya dari Allah atau dari sesama manusia ya, dia selalu bisa mensyukuri ya, tidak mencela ya, berapapun banyaknya, meskipun mungkin nilainya dianggap tidak seberapa ya. Tapi ketika dia diberi ya, baik itu oleh Allah ataupun oleh sesama manusia, dia selalu bisa bersyukur, menerima dengan senang hati, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, atau kepada sesama manusia yang telah memberi, bisa mengucapkan ucapan terima kasih atau syukur Alhamdulillah, jazakallah khairah. Ini adalah ciri-ciri ahli surga. Kemudian yang kelima, wa ini betulia sobaro. Jika dia diberi cobaan oleh Allah, maka dia bisa bersabar. Cobaan apapun yang Allah timpakan kepada dirinya, apakah itu cobaan yang menyenangkan atau cobaan yang berat. Karena di dalam Al-Quran diterangkan, wa balawnahum bil hasanati was sayyi'ah la'allahum yarji'un. Allah mencoba manusia itu dengan dua macam cobaan. Ada cobaan yang baik, ada cobaan yang dianggap tidak baik. Nah, semua cobaan tersebut sebenarnya adalah untuk menguji orang tersebut, sekaligus untuk menjadikan orang itu kembali bertobat kepada Allah. Ada kalanya orang yang diberi cobaan nikmat, rezekinya lancar, badannya sehat ya. Kalau dia bisa sabar, pasti dia akan menggunakan rezeki atau nikmatnya Allah tersebut untuk hal-hal yang baik, untuk melaksanakan ibadah, semakin tertib di dalam ibadahnya, semakin baik kepada sesama manusia, semakin dermawan. Tapi ketika dia tidak sabar, dia akan menggunakan harta atau kekayaannya, kesehatannya untuk semakin menjauh kepada Allah, mengerjakan berbagai macam kemaksiatan, atau dengan kekayaannya dia akan semakin angkuh, semakin sombong, tidak peduli kepada orang-orang yang di sekitarnya. Ini adalah cobaan. Ada juga orang yang dicoba dalam keadaan melarat, fakir, miskin. Ketika dia bisa sabar, walaupun dia dalam keadaan yang terpuruk seperti itu, dia tetap istiqomah di dalam menetapi ibadah kepada Allah. Tidak kemudian menggerutu, mengeluh, menyalahkan takdir, bahkan sampai kemudian meninggalkan ibadah kepada Allah. Maka ketika kita dicoba oleh Allah apapun cobaannya, supaya bisa bersabar. Kemudian yang keenam, wa in qala sodako. Jika dia berkata, maka dia jujur apa adanya, tidak berbohong. Karena dengan kejujuran tersebut, ini akan menunjukkan pada orang itu sehingga sampai ke dalam surganya Allah. Sebagaimana sebuah hadis menerangkan, alaikum bis sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, fa innal birra yahdi ilal jannah. Menetapilah kamu sekalian pada kejujuran, karena sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan pada kebaikan, dan kebaikan menunjukkan orang itu masuk ke dalam surga. Maka usaha kita di zaman yang sekarang ini sudah banyak, mungkin kita saksikan, kita lihat banyak orang yang tidak jujur, tidak amanah ya. Jadilah kita sebagai pribadi yang selalu memiliki prinsip untuk selalu jujur ya, amanah ya, agar diri kita bisa menjadi ahli surga. Kemudian yang terakhir, fahuwa yamshi bainan nas kahayyin bainal amwat. Ketika dia berjalan di antara manusia, maka dia berjalan sebagaimana orang yang hidup melewati pada sekumpulan orang yang telah mati. Maksudnya, dia tidak terpengaruh dengan keadaan di sekitarnya. Dia bisa istiqomah, bisa konsisten dengan akidah yang dia yakini, dengan amal ibadah yang dia sudah amalkan selama ini.
Meskipun banyak sekali pengaruh-pengaruh yang mencoba untuk mempengaruhi dirinya, tetapi dia tidak terpengaruh, tetap di dalam keyakinannya, tetap di dalam akidahnya, dan dia tetap bisa beramal ibadah ya, sampai dengan akhir hayatnya, sampai dengan husnul khotimah. Itulah beberapa ciri atau 7 tanda ahli surga. Semoga oleh Allah kita semua dimudahkan untuk bisa mengamalkan ke semua ciri atau tanda-tanda ahli surga tersebut, dan semoga oleh Allah kita diselamatkan dari siksa api nerakanya. Demikian, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah memberi manfaat dan barokah. Banyak kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.